Baik, kita mulai. Saya ulangi lagi, tadi soundnya tidak masuk. Terus, ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya untuk kita sama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya tiga stansa. Baik, jam saya sudah pukul 8:25, jadi waktu kita sudah terpakai hampir setengah jam. Hari ini kita akan mengikuti kuliah umum yang akan disampaikan oleh Bapak Fahmi Iqbal. Nanti Pak Fahmi akan menyampaikan sekaligus biodata beliau ada saya lihat di file presentasi. Baik, untuk nyingkat waktu, saya persilakan kepada Pak Fahmi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ah, Salam. Oke, baik izin saya screen ya.
Baik, sebelum memulai kuliah umum pada pagi hari ini, izinkan saya menyampaikan pantun dahulu, Bapak. Ya. Dari Riau ke Tanjung Pura, menyusur sungai di pagi buta. Ilmu dicari sampai ke sana, masa depan cerah terbuka nyata. Oke. Burung merpati terbang ke hutan, hinggap sebentar di dahan kelapa. Ke Universitas Tanjung Pura sebagai tujuan menuntut ilmu semangat jiwa. Baik. Yang kami hormati ayahanda kami, Insinyur Haji Riyadi Budiman STMT MPD IPM ASEAN Eng, Kepala Pusat Pendikar Pancasila Untan. Beliau juga merupakan senior kami di Lemhanas RI, di OT Taplai, dan juga senior kami di penyuluhan di anti korupsi di Indonesia. Oke, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri dahulu. Nah, ini saya berada di Pekanbaru dan ini di Tanjung Pura. Cukup jauh ya antara jarak kita. Kalau untuk ke Riau itu butuh waktu 5 jam sampai 30 menit kalau menggunakan pesawat. Kalau darat sekitar 64 jam. Lalu kita menyeberang ke Jakarta, baru sampailah ke Pontianak. Oke, ini berikut profil saya. Saya lahir di Pekanbaru, 14 November 1994. Saya berdomisili di Pekanbaru, di Riau. Email saya dan ini nomor HP saya. Oke, saya menyelesaikan pendidikan formal di Sistem Informasi UIN Susta Riau, lalu melanjutkan pendidikan di Magister Manajemen di Universitas Lancang Kuning di Provinsi Riau, lalu alhamdulillah menyelesaikan pendidikan insinyur di Universitas Muslim Indonesia. Nah, Bapak Haji Riyadi Budiman ini juga senior kami di insinyur, cuman beda kampus, tapi tetap senior, senior kami karena beliau udah menyelesaikan IPM dan sudah mendapatkan gelar ASEAN Aing. Oke, ini pengalaman saya, pengalaman pekerjaan. Saya pernah juga menjadi kepala usaha di Madrasah Aliyah MA Ma'arif Nahdlatul Ulama Provinsi Riau. Saya juga sempat menjadi Satgas Keuangan di Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Riau, dan sesuai dengan background juga saya sebagai IT support di PGRI dan di POGI. Nah, saya juga saat ini diamanahkan juga menjadi peneliti IPR, Indeksi Potensi Radikalisme dan Indeksi Indeks Risiko Terorisme di BNPT RI, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan diamanahkan juga sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Pahlawan Santo Tambusai. Nah, oke, saya juga sedang merintis usaha industri lele ya, farm lele dari rumah ke rumah. Oke, pendidikan lain salah satunya adalah BNSP di sertifikasi jaringan komputer dan administrasi jaringan, sertifikasi pelaku usaha, ada BIMTEK juga, sosialisasi tanaman pangan, dan penguatan inkubator bisnis. Dan tahun ini juga mendapatkan amanah sebagai dosen praktisi mengajar di program Kementerian Pendidikan Ristek tahun 2024. Nah, ini tadi juga merupakan alumni Lemhanas RI tahun 2024. Oke, ini berikut riwayat organisasi. Oke, kita langsung mulai saja. Sesuai dengan hari ini, penyuluhan anti korupsi. Sebagai pengantar, korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk yang luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial di kemasyarakatan di negeri ini. Di lain pihak, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil. Udah ada, tapi sepertinya belum menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan bahkan optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan tetap saja banyak terjadi di seolah-olah menjadi bagian kehidupan yang dianggap sudah biasa. Seperti habit, sudah biasa gitu. Nah, jika kondisi seperti ini tetap kita biarkan, cepat atau lambat akan menghancurkan negeri ini. Seperti ini gambar, seperti gambar yang ini. Oke. Nah,
Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime, yang oleh karena itu memerlukan upaya yang luar biasa pula untuk memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada penindakan, yang kedua ada pencegahan. Nah, dua ini tidak cukup. Maka tidak akan pernah berhasil secara optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran masyarakat, mahasiswa, dan seluruh stakeholder lain-lainnya. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan. Nah, jadi teman-teman dan adinda-adinda semuanya merupakan garda terdepan ini untuk dalam pencegahan korupsi. Karena karena mahasiswa adalah yang garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Maka sangat dibutuhkan sekali mahasiswa yang dapat aktif dalam pencegahan pemberantasan korupsi di Indonesia. Nah, ini adalah Pentagon penyebab korupsi. Yang pertama ada intelijen, rasionalisasi pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Nah, menurut mereka, korupsi itu tidak apa-apa, seperti habit sudah biasa. Nah, ini tidak boleh. Menurut mereka itu sudah benar. Nah, tapi dampaknya apa? Banyak masyarakat kita yang sengsara atau banyak yang belum menurut mereka itu adalah benar. Yang kedua adalah pressure yang paling sering adalah pressure, tekanan dari internal, personal, perusahaan maupun eksternal. Seperti misalnya seorang pemimpin di negeri ini, anggap saja kepala daerah, itu pasti ada tekanan dari berbagai pihak. Apakah itu dari keluarga, apakah itu dari atasan, apakah itu dari teman-teman sekitar, pasti ada tekanan. Maka menyebabkan korupsi. Nah, yang ketiga itu ada arogansi, sikap superioritas, angkuh, serakah. Nah, biasanya seperti ini adalah ketika kita melihat saya punya jabatan, saya punya pegang teguh terhadap jabatan saya. Nah, jadi itu disalahgunakan keangkuhannya tadi untuk yang mengakibatkan korupsi. Contohnya lagi, misalnya di suatu kepala daerah itu, tentu kepala daerah memiliki mobil dinas yang berbeda-beda. Sedangkan mobil saya Fortuner, bisa menyebabkan nanti pengajuan dana, mungkin aliran dananya masuk ke kantong, menyebabkan korupsi. Yang ketiga adalah capability, kemampuan, jabatan wewenang, otoritas, kedudukan, pengetahuan, dan sistem. Nah, ini paling sering yang dilakukan orang ketika memiliki jabatan, selalu memanfaatkan jabatannya untuk menyalahgunakan wewenangnya untuk keinginan sesuatu yang mengakibatkan korupsi. Nah, yang terakhir ini opportunity, kesempatan, sistem yang lemah. Jadi korupsi itu bukan karena niat, ya, seperti kata Bung ya, bukan karena niat, tapi ada karena kesempatan. Apalagi dulu ketika ketika zaman COVID itu banyak anggaran yang di stop. Namun jangan salah, pasti ada celah, pasti ada kesempatan seseorang atau siapapun itu untuk memanfaatkan kesempatan dalam menyebabkan korupsi. Misalnya masker. Kami di Riau ketika masker itu sangat langka. Namun muncullah penimbunan masker seandainya APD juga. Nah, lalu itu di markup karena kesempatan karena seluruh masyarakat butuh lalu di markup. Nah, itu yang menyebabkan salah satu korupsi. Oke, ini akibat dari korupsi tadi. Salah satunya adalah kemiskinan. Kemiskinan itu diakibatkan oleh korupsi karena banyaknya pengangguran. Apalagi setelah COVID, banyak sekali seseorang itu dirumahkan atau tidak memiliki pekerjaan. Dan bahkan juga mungkin dulu banyak juga mungkin mahasiswa yang berhenti kuliah karena COVID, mungkin dikarenakan belum sesuai, belum bisa menyesuaikan zaman ketika itu online, lalu berhenti kuliah mengakibatkan pengangguran. Nah, selanjutnya ada kerusakan hutan, kerusakan lahan, itu juga mengakibatkan korupsi. Nah, yang paling parah ini adalah utang di luar negeri. Oke.
Nah, jenis korupsi itu ada tiga. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Seperti dengan yang disampaikan KPK ini, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tapi lebih tepatnya sih kepentingan pribadi. Seperti saya bilang tadi di awal, selalu ada tekanan. Apakah dari rumah, apakah dari atasan, apakah dari pihak manapun. Ini salah satu yang pertama ini adalah petty corruption. Mohon dibantu ya. Ini mungkin ASN ya, saya ambil contoh ASN. Paling sering ini suap menyuap. Nah, penyalahan gunaan oleh pejabat publik dalam interaksi mereka dengan warga biasa di kehidupan sehari-hari. Mungkin sering kita lihat, misalnya dalam pengurusan KTP itu pasti selalu lama gitu. Kalau tapi tidak semua kabupaten ya, tidak semua daerah yang seperti itu, pasti ada. Makanya paling hangat diangkat ASN ini tadi. Ini duit mohon dibantu ya Pak. Kalau nggak dibantu, kadang pengurusan itu lama gitu. Seperti surveinya ya di lapangan, bukan kata-kata saya. Di lapangan seperti itu. Nah, kalau nggak dibantu, jadinya lama. Apapun bentuk pengurusannya, apakah pengurusan tanah, apa pengurusan KTP, apapun pengurusan lainnya. Nah, yang kedua ini adalah grand corruption. Ini agak sedikit tinggi ya. Tadi ini sebagai ASN-nya. Nah, ini agak lebih tinggi. Penyalahgunaan kekuatan di tingkat yang lebih tinggi yang menguntungkan segelintir orang yang mengorbankan orang banyak. Nah, alhamdulillah kita udah melewati fase pilkada. Semoga ini mungkin semuanya udah memilih ya, udah lewat dari 17 tahun, sudah punya hak memilih. Semoga yang teman-teman pilih menjadi pemimpin yang amanah, tidak yang seperti yang digambar ini. Jadi ada suatu kelompok atau kepala daerah itu yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan segelintir orang atau bahkan itu bisa merugikan orang lain. Contohnya yang paling hangat itu lagi ada di Sumbar. Itu misalnya tambang. Kalau itu biasanya itu punya daerah gitu. Namun penambangan liar sering terjadi. Itu bisa dimiliki oleh swasta. Jika swasta itu mendukung kepala daerahnya, itu akan dibiarkan. Nah, ini pada dasarnya adalah ini merugikan negara karena tidak sesuai dengan SOP-nya atau tidak sesuai dengan izinnya. Nah, maka tadi karena kita bupati atau karena kita gubernur, kita manfaatkan kekuasaan kita itu untuk menghalalkan segala cara untuk menguntungkan orang lain. Contohnya tadi, kalau ini kayak seperti yang digambar, kepala daerahnya mengumpulkan duit. Saya contoh mungkin pernah dengar Lapindo, itu kan mengakibatkan masyarakatnya sampai sekarang masih lumpur, banjir. Nah, mungkin di daerah lain masih ada seperti itu, atau penebangan liar, ataupun banjir, dan lain-lainnya. Oke, yang ketiga, political corruption, state corruption, sah. Manipulasi kebijakan institusi dan aturan prosedur oleh pejabat pengambilan keputusan politik yang menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan atau status kekayaannya. Di negeri ini cukup fenomenal ya, banyak sekali fenomenalnya ketika ada undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor. Mungkin di sisi lain itu salah, pasti salah ya, karena koruptor nggak mungkin kok dibiarkan saja dan tidak dimiskinkan. Nah, ini tadi banyaknya politik 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 kita nih bicara mimbar bebas ya. Politik kita atau anggota-anggota dewan itu mengesahkan atau tidak mengesahkan yang saya sampaikan tadi. Apakah itu mungkin dianggap sebagai pengambil keputusan atau penyalahgunaan kekuasaan untuk menghalalkan segala cara. Jadi menyalahgunakan posisinya untuk mempertahankan kekuasaan. Nah, jadi nanti ketika Ananda semua, saya doakan semoga semuanya menjadi seseorang yang bermanfaat bagi negara, nusa dan bangsa, seperti menjadi anggota dewan ataupun seluruh politisi atau pengambilan kebijakan di masa depan. Nah, supaya tidak seperti ini, tidak menyalahkan kekuasaan dalam posisinya. Oke?
Bagaimana saat ini keterlibatan mahasiswa dalam pencegahan korupsi? Nah, keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan. Ya, yang merupakan wewenang itu merupakan wewenang institusi penegak hukum, jaksa, polisi, kepolisian, dan KPK. Nah, jadi mahasiswa seperti yang saya sampaikan di awal itu lebih untuk pencegahan. Nah, peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan dalam upaya pencegahan dengan cara ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Bagaimana caranya, Pak? Mulailah dari rumah. Dari rumah kita mulai. Bangun tidur, kalau yang muslim bangun subuh, sholat subuh, manfaatkan waktu subuhnya. Nah, berangkat ke kampus, soalnya ada kelas. Kenapa berangkat ke kampus, Pak? Supaya tidak telat. Nah, mahasiswa juga diharapkan sebagai peran agen perubahan dan motor penggerak anti korupsi di masyarakat. Nah, teman-teman sekalian lah yang akan nanti sebagai garda terdepan yang memberikan sebuah edukasi ke masyarakat karena saat ini kejaksaan, kepolisian, bahkan KPK tidak cukup untuk dalam proses pencegahan. Nah, teman-teman sekalian lah yang nantinya yang berjuang sebagai garda terdepan karena mahasiswa namanya juga udah maha, sudah tinggi gitu. Kalau siswa kan masih SMA. Kayak mahasiswa lebih tinggi dibanding anak SMA yang memiliki intelektual yang tinggi dan pemahaman biologis yang sangat luar biasa karena sudah sarjana, S2 bahkan S3 nantinya. Nah, untuk dapat berperan aktif yang dibekali pengetahuan seperti ini yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting untuk dapat berperan aktif, mahasiswa juga dapat memahami dan menerapkan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi ada jaksa, ada kepolisian, dan ada KPK yang untuk perihal penindakan. Jadi mahasiswa adalah sebagai proses pencegahan. Oke. Apa kata kunci yang harus dimiliki mahasiswa dan masyarakat umum? Karena kenapa mahasiswa dan masyarakat umum? Ini adalah dua kata yang sama. Artinya adalah mahasiswa setelah tamat dari kuliah itu akan menjadi masyarakat umum. Apakah masyarakat umum sama dengan mahasiswa? Tidak. Nah, mahasiswa inilah dilahirkan untuk memiliki ideologi, kemampuan berpikir yang berbeda dari masyarakat umum. Jadi artinya apa? Mahasiswa inilah lebih ditingkatkan sedikit seranting di atas masyarakat umum. Makanya mahasiswa selalu memperjuangkan hak masyarakat. Mungkin itu sama mungkin DPR ya. DPR itu memperjuangkan aspirasi masyarakat juga nanti mahasiswa juga akan memperjuangkan hak masyarakat umum ketika kita sudah menjadi masyarakat umum. Oke, bagaimana mahasiswa masyarakat umum untuk mencegah kata kunci yang harus dimiliki dalam mencegah korupsi di era digital. Oke, ini ada kata kunci yang harus dimiliki mahasiswa dan umum untuk pencegahan. Yang pertama kita harus memiliki integritas, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan bertindak sesuai dengan prinsip moral yang benar. Artinya kita harus yang paling utama adalah jujur. Kejujuran lah, itu mengubah segalanya. Oke, tidak tergoda untuk melakukan tindakan curang meskipun memiliki akses kemampuan yang melakukannya melalui celah teknologi. Mungkin banyak sekali kecurangan-kecurangan makanya disebutkan kecurangan karena kita mahasiswa tadi memiliki ideologi yang tinggi. Karena mahasiswa lah yang tahu itu hal yang baik, apakah hal yang buruk. Maka di sini disampaikan adalah memiliki akses dan kemampuan yang melakukan celah teknologi. Karena ini banyak kali generasi-generasi saat ini yang paham dengan digital, paham dengan teknologi, tentu tahu celahnya. Misalnya, kalau saya sebut adalah, misalnya saat ini banyak hacker-hacker, misalnya yang paham dengan IT, yang sering terjadi itu adalah di kampus-kampus,
mengubah nilai. Itu bersikapnya curang ya, itu bukan untuk dicontoh. Walaupun kita bisa membobol atau kita bisa masuk dalam akses itu, tapi itu merupakan tindakan curang. Nah, tentu nanti akan ditindak oleh pihak kampus, apakah itu kecurangan dan mengubah nilai, tentu akan merugikan teman-teman sekalian. Terus yang ketiga, mematuhi peraturan yang berlaku, baik kampus maupun di masyarakat. Ya tadi, kalau Anda curang, nanti akan Anda mengakibatkan hukuman tertentu. Nah, mematuhi peraturan yang berlaku baik di kampus maupun di masyarakat. Berarti Anda dilarang, jangan berbuat curang, bahkan Anda harus dituntut sebagai yang jujur. Nah, yang kedua adalah transparansi. Transparan, bersedia membuka informasi kepada pihak yang berwenang dan tidak menyembunyikan fakta. Nah, jadi teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa yang berbahagia pada Sabtu ini, teman-teman itu memiliki hak dan wajib untuk bersifat transparansi, jujur tadi, bersedia untuk menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Apabila ada kecurangan, apakah ada kejanggalan di kampus pun nggak apa-apa sampaikan, atau di masyarakat. Misalnya Pak RT kita menggelapkan dana aspal atau semenisasi. Kalau teman-teman punya bukti yang jelas, silahkan ajukan ke pihak yang berwenang. Tapi punya bukti ya. Tapi kalau nggak punya bukti, berarti kan itu kayak omong kosong atau nanti berujung fitnah. Nah, jadi kalau juga teman-teman punya bukti, silakan ajukan bersedia untuk memberikan informasi kepada pihak yang berwajib. Nah, yang kedua adalah menggunakan teknologi digital seperti platform pengaduan audit untuk mempromosikan keterbukaan data. Nah, sekarang banyak sekali untuk laporan pengaduan, teman-teman sudah bisa mengakses jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan di tempat teman-teman sekalian. Nah, yang ketiga adalah akuntabilitas. Nah, tadi teman-teman mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman sudah melapor atau sudah mengadukan pengaduan ke pihak berwajib, teman-teman wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakannya, terutama terkait dengan pengelolaan dana dan kebijakan. Jadi artinya apa? Ketika teman-teman sudah terjun ke masyarakat, atau mungkin sini ada ketua BEM atau ketua HIMA yang diamanahkan dalam setiap acara, ada yang berkaitan dengan dana, teman-teman wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut. Lalu ada menggunakan teknologi digital seperti pelaporan sistem keuangan yang berbasis aplikasi untuk pencatatan pelaporan penggunaan yang secara akurat. Jadi dengan teknologi yang semakin canggih, sistem pelaporan keuangan itu semakin terstruktur, semakin detail dalam pelaporan penggunaan dana secara akurat. Nah, walaupun sudah adanya sistem, maka ini masih dibutuhkan yang pertama tadi, integritas, kejujuran. Walaupun sistem bisa kita edit, bisa kita hack, atau bisa kita retas, tapi jangan sampai tergoda, walaupun Anda semua bisa dalam melakukannya. Yang keempat ada kritisme dan keberanian. Ya, walaupun Anda punya informasi, tentu pasti yang keempat selalu menjadi utamanya tadi. Kau berani tidak melaporkan, misalnya. Kau berani tidak melaporkan atau memberikan informasi ke pihak berwajib. Atau seandainya ada penyalahgunaan di kampus, berani nggak tidak kamu melaporkan ke mungkin ke WL1, waktu rektor 1 atau 2 dan 3. Apabila ada kejanggalan di kampus. Di masyarakat juga sama. Nah, memiliki keberanian untuk melaporkan tindak korupsi yang diketahui, baik melalui aplikasi, pengaduan online, maupun secara langsung ke pihak berwenang. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya punya informasi bisa melalui online, karena banyak sekali di online yang sudah disediakan oleh KPK atau kalau ataupun yang sudah disediakan. Nah, bersikap kritis terhadap kebijakan proses yang tidak tampak dan transparan. Nah, karena mahasiswa ini selalu kita harus bisa kritis. Nah, ketika nanti jadi masyarakat umum juga harus bisa kritis dalam menyuarakan pendapat tanpa transparan atau mencurigakan.
Oke. Nah, yang kelima, disiplin dan tanggung jawab. Artinya apa? Di sini teman-teman mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan akses data atau sistem informasi. Nah, dan juga teman-teman wajib, ini sifatnya wajib ya, menjaga kerahasiaan data yang bersifat pribadi dan tidak memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Yang keenam, peduli sosial dan kepedulian dengan publik. Jadi teman-teman jangan bersikap apatis, jangan bersifat ya egois, harus peduli dengan lingkungan. Nah, menyadari bahwa tindakan korupsi ini berdampak buruk bagi masyarakat luas, bukan hanya terhadap pihak yang melakukannya. Jadi ketika teman-teman ada masyarakat yang tertindas dikarenakan akibatkan korupsi, sedangkan teman-teman tahu, teman-teman itu udah menyimpangkan gitu perasaannya. Setidaknya tadi kalau teman-teman tidak punya keberanian ya melapor secara online. Ya. Nah, teman-teman juga mesti aktif terlibat dalam kampanye kesadaran anti korupsi dan berpartisipasi dalam pengawasan dana publik serta lingkungan kampus. Alhamdulillah di kampus Untan ini udah ada pusat pengkajian anti korupsi ya. Jadi artinya apa? Teman-teman wajib berpartisipasi atau aktif dalam setiap kegiatan-kegiatannya. Mudah sekali hubungin bapaknya, Pak, apakah kegiatan kita selanjutnya? Ada kan? Nah, itu merupakan aktif dan peduli sosialnya. Nah, yang ketujuh adalah kemampuan literasi digital. Memiliki pemahaman yang baik tentang penggunaan teknologi digital, aplikasi pengaduan, serta pengelolaan data berbasis digital. Artinya apa? Di era sekarang semua sudah memiliki gadget, sudah memiliki smartphone, laptop, dan lain-lainnya. Untuk itu, manfaatkan dengan hal yang baik. Nah, jangan sampai ada judi online ataupun gaming-gaming yang mengurangi waktu Anda untuk memahami sebuah literasi digital. Nah, memanfaatkan platform pengawasan berbasis teknologi secara optimal dan menjaga keamanan aksesnya. Jadi ketika teman-teman sudah menggunakan platform, ya kembali ke nomor 5 tadi, menjaga kerahasiaannya secara optimal dan menjaga keamanannya secara berkala. Apakah itu berkala secara emailnya, ganti password, itu juga merupakan tahapan-tahapan untuk menjaga keamanan data. Nah, yang kedelapan yang paling penting ini yang nomor 8 juga, etika digital, menghargai privasi, keamanan data, dan hak-hak pengguna teknologi lainnya. Banyak sekarang ini teknologi itu digunakan secara brutal, amburadul dan lainnya. Banyak bahasa-bahasa yang tidak layak disampaikan di sosial media, bahkan di platform-platform lainnya, YouTube ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini teman-teman wajib menjaga privasi dan keamanan data untuk menjaga keamanan data tersebut oleh hak-hak pengguna lainnya. Misalnya, saya sebut, misalnya Alia. Alia ini menyampaikan di sosmed ini adalah passwordnya si Ajen Nenden ini namanya sesuai dengan nama NIM-nya. Itu kan termasuk tidak menghargai privasi. Jadi, padahal niat si Alia Triantika ini adalah bercanda gitu. Woi, passwordnya si Ajen, NIM-nya loh, woi. Atau ada sistem aplikasi kampus untuk mengakses KRS, passwordnya itu NIM-nya si Ajeng tadi. Mungkin niatnya si Alia Triantika ini bercanda, tapi itu merupakan tidak menghargai privasi dan keamanan data. Kenapa saya sebut tidak menghargai privasi dan bahkan mengakibatkan keamanan data? Karena nanti takutnya ada penyalahgunaan NIM tadi. Oh, ternyata Ajeng itu passwordnya NIM-nya. Ayo kita lepas, kita akses. Misalnya, tiba masanya pengisian KRS. Mungkin di kampus kami, kampus-kampus besar itu selalu ada namanya memilih-milih dosen kelasnya. Nah, si Aden tadi ini sudah memilih kelas yang dia suka. Dosen yang
yang dia suka. Namun dikarenakan si Alia Triantika ini sudah membeberkan password dan ID dan passwordnya si Agent, nah dimanfaatkan oleh hacker tadi. Apakah itu dibikinkan, dihapus semua KLS-nya, atau bahkan yang paling buruk itu mungkin masih bisa ya kita pengaduan ke prodi, ke fakultas, bahwasanya eh, akun kita dihapus misalnya, atau KLS kita yang mata kuliah yang sudah kita ambil dihapus. Atau yang bahkan yang lebih parahnya lagi adalah pengajuan mungkin pengunduran diri dari kampus itu cukup berbahaya sekali penyalahgunaan data tadi. Nah, jadi untuk Ananda semua, perihal menghargai privasi dan keamanan data itu dirahasiakan karena merupakan etika kita di sosial media. Nah, karena menjaga perilaku etis dalam penggunaan media sosial platform digital lainnya. Atau menyebutkan nama orang tua pun jangan di sosial media. Berbahaya. Karena kenapa? Saat ini mungkin teman-teman yang sudah memiliki rekening tentu ada di situ menyebutkan nama ibu. Nah, karena sosial media ini bersifat publik, walaupun akun kita sudah kita kunci, kita gembok, tapi pasti ada dari 1.000 follower itu pasti ada yang jahil. Atau ada akun fake. Mungkin semua tidak asing akun fake. Nah, itu dimanfaatkan tadi. Misalnya nama ibu si Nur Nurulisa Fitri ini Nurul misalnya. Lalu diakses melalui bank atau hacker lainnya. Dapatlah mungkin password NIM-nya atau ID di kartu. Bahkan bisa nanti merugikan secara keuangan. Saya pribadi ya. Oke, digitalisasi anti korupsi. Nah, digitalisasi anti korupsi ini merujuk pada penerapan teknologi digital untuk dalam mengurangi korupsi, baik di sektor publik maupun swasta dengan memanfaatkan alat platform digital yang sudah dalam beberapa langkah digitalisasi anti korupsi meliputi sistem pelaporan online tadi, ada pelaporan online, platform pelaporan korupsi, e-plan sistem. Di sini ini sistem teman-teman bisa akses di internet ya untuk dalam pelaporan online-nya. Terus ada juga yang kedua, penggunaan teknologi yang bersifat transparansi keuangan, e-government, pemerintah elektronik. Nah, jadi teman-teman itu bisa mengetahui suatu anggaran atau penyalahgunaan anggaran di sebuah pemerintahan. Nah, jadi ketika teman-teman, setidaknya teman-teman itu sudah mengetahui ini penyalahgunaan anggaran itu kemana dengan adanya transparansi keuangan. Kode budgeting, enforcement, penggunaan sistem elektronik yang perencanaan barang dan jasa pemerintah yang memungkinkan proses transparansi atau terjadinya malah. Nah, blockchain untuk transparansi pencatatan transaksi, teknologi bertemu dengan blockchain yang dapat mencatat transaksi pemerintah seperti pengadaan barang tadi, pembayaran anggaran, sehingga daftar transaksi yang sulit dimanipulasi atau dirubah. Artinya apa? Teman-teman bisa melihat atau ingin mendemo suatu daerah pun nggak apa-apa, asal ada bukti tadi atau ada kejanggalan di sistem-sistem keamanan atau sistem-sistem keuangan di tempat teman-teman semuanya. Atau di kampus seandainya udah transparansi, saya akan cek. Seandainya kampusnya udah menggunakan UKT, kenapa UKT saya berbeda dengan UKT si B misalnya? Teman-teman bisa lihat. Atau ada kejanggalan lainnya. Apakah itu pendanaan hima atau pendanaan kampus, silakan cek. Karena kita saat ini adalah mahasiswa adalah sebagai garda terdepan dalam pencegahan korupsi. Oke, sertifikasi digital dan kontrak pintar, ya penggunaan pintar berbasis blockchain untuk memastikan apakah kontrak atau perjanjian antar pihak pemerintah dengan penyedia barang jasa untuk memenuhi peluang korupsi. Nah, ini mungkin sebagai bekal nanti sebagai teman-teman yang nanti terjun di dunia dunia
pekerjaan ya atau dunia kerja, wajib ini teman-teman memahami adanya sertifikasi digital supaya tidak ada penyalahgunaan korupsi di perusahaan teman-teman atau di usaha teman-teman. Sebagai bekal, apakah perjanjian ini nyata atau untuk setidaknya sertifikasi ini untuk mengurangi korupsi tadi. Oke, e-demokrasi dan partisipasi publik, platform yang ini menggunakan untuk sebagai pengaduan atau meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam keputusan publik. Contohnya forum online, survei publik, atau voting digital memberikan masyarakat yang akses lebih besar untuk memantau mengawasi kebijakan. Apakah masyarakat cukup untuk itu? Tidak. Mahasiswa lah yang sebagai garda terdepan dalam mempromosikan atau memberikan pengetahuan atau edukasi ke masyarakat tadi. Mungkin secara masyarakat luas terlalu jauh ya. Setidaknya ya rumah kita dulu. Ma, papa, ini loh pak platform digital yang udah ada, yang disediakan. Om, tante, abang, kakak, ini loh forum, ada suatu platform digital untuk kita bisa mengakses atau melihat perkembangan yang sudah dibangun di daerah tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi pemantauan anggaran. Aplikasi yang memungkinkan warga untuk melacak. Nah, jadi banyak ini obrolan-obrolan di luar sana. Oh, anggaran ini dimakan nih, dipangkas nih sama pusat ini. Atau kayak anggarannya kok nggak cair ya, gitu. Berarti kan ada sifat seuzon atau ketidakpercayaan dengan publik. Mungkin masyarakat terbatas dalam sebuah mencari informasi atau keterbukaan informasi. Nah, teman-teman sekalian lah yang sebagai tadi sesuai dengan selalu garda terdepan, tombak dalam membangun negeri. Ya, sampaikan. Oh, nggak seperti itu, Pak. Bapak bisa, kalau Bapak pakai Android, Bapak bisa klik di aplikasi apa gitu untuk memantau sesuai dengan aplikasi-aplikasi yang terpercaya, yang dipercayai, yang sesuai dengan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah kita. Nah, untuk memantau dan melacak penggunaan anggaran pemerintah dalam proyek-proyek pembangunan sehingga mencegah penyalahgunaan dana. Ada namanya e-training kampanye anti korupsi, pendidikan digital anti korupsi menggunakan platform digital yang menyebarkan informasi dan mengedukasi publik tentang bahaya korupsi. Mungkin di kampus kita, di kampus Untan sudah ada kepala lembaganya yang mengatasi atau berusaha untuk mencegah atau memberikan edukasi tentang kampanye anti korupsi. Nah, jadi teman-teman, ayolah mulai aktif karena teman-teman lah yang nantinya lima, ya mungkin yang lima ada mungkin ada satu bawah, satu, misalnya lima, mungkin tiga, lima, tujuh, karena 3 sampai 4 tahun ke depan karena teman-teman lah yang nanti yang menentukan masa depan bangsa. Kita tidak tahu siapa tahu nanti di Untan ini ada yang menjadi ketua DPRD-nya atau ada menjadi ketua MPR RI nantinya. Kan kita tidak tahu. Nah, nanti ketika jadi teman-teman lah yang sebagai garda terdepan untuk menyelamatkan korupsi dan mencegahkan korupsi dari negeri kita ini. Nah, ada platform program pelatihan berbasis digital yang dapat diakses secara luas oleh berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, pegawai negeri, dan masyarakat umum. Jadi, teman-teman yang mesti aktif melihat di sosial media apakah ada training ataupun kampanye itu teman-teman yang mencari tahu. Jika tahu, berikan tahulah ke teman-temannya ada informasi tentang kampanye anti korupsi. Kampanye ini anti korupsi ini bukan hanya diadakan oleh kampus, mungkin ada lembaga-lembaga lainnya, PK, Kapolri, Kejati, mungkin TNI Polri nanti mengadakan juga tentang kampanye. Aktiflah, ikutlah dalam kegiatan tersebut, berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, kampanye anti korupsi di media sosial, menggunakan media sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang korupsi dan menyebarkan informasi anti korupsi. Kampanye semacam ini dapat dilakukan oleh lembaga anti korupsi, pemerintah, dan masyarakat sipil. Ada yang senang ada sistem pengawasan digital, jadi teman-teman bisa melihat, mengawasi jika ada
Kalau jika ada salah dalam penyalahgunaan, laporkan sesuai dengan bukti yang Ananda dapat. Oke. Ada e-voting pemilu yang transparan. Nanti ini mungkin masa depan ke depannya ya. Nanti bersifat e-voting ya dalam pemilu. Berarti pemilu yang digital yang aman, memastikan bahwa saya tidak ada pemilihan umum yang lebih transparan dan manipulasi. Jadi bukan hanya quick count, nanti voting teman-teman yang menyoblos juga bisa untuk di voting. Itu mungkin masa depan ke depannya. Tentu yang membuat sistem ini ya teman-teman sekalian yang dari Ustaz ini tadi dalam mencegah anti korupsi tadi. Nah, verifikasi pemilu melalui teknologi menggunakan teknologi seperti blockchain, memverifikasi hasil pemilu atau voting dalam organisasi untuk mencegah manipulasi. Nah, mungkin nanti bisa diterapkan di kampus-kampus atau di hima, di fakultas, BEM untuk mungkin pemiranya udah pakai blockchain atau sudah tidak mungkin menggunakan e-voting lagi tidak pakai paku ya manual misalnya seandainya. Oke. Ada sistem pengawasan kinerja pemerintah, monitoring. Kita wajib ya mengembangkan aplikasi platform mungkin masyarakat untuk memberikan umpan balik yang sudah mereka dapatkan apakah seperti layanan kesehatan, pendidikan dan administrasi publik. Oke, digitalisasi layanan publik, pembuatan KTP, akte kelahiran. Nah, jadi masyarakat kita itu tidak cukup mencari tahunya. Nah, teman-temanlah yang akan memberitahu melalui sosial media teman-teman. Misalnya ada pembuatan KTP gratis atau ada pengurusan akte kelahiran, bahkan pembuatan paspor di suatu mall atau instansi pemerintahan. Jadi dalam memberikan informasi itulah karena masyarakat tidak cukup teman-teman lah yang sebagai garda terdepan dalam memastikannya sistem verifikasi data digital penggunaan sistem untuk memastikan keaslian dokumen dalam proses administrasi untuk mengurangi peluang untuk manipulasi pemalsuan dokumen. Nah, keterlibatan sektor swasta, perusahaan, dan pengadaan yang transparan menggunakan teknologi bahan jasa oleh sektor yang bekerja dengan pemerintah. Di sini artinya apa? Nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan pendidikan di S1, S2, S3, tentu akan menjadi masyarakat, bahkan menjadi sektor swasta. Nah, teman-teman lah yang nanti yang menyediakan atau pengadaan barang ke pemerintah. Nah, makanya ada keterlibatan sektor. Nah, nanti teman-teman lah yang nanti yang bersifat transparan dalam menggunakan teknologi, pengadaan jasa, yang bekerja dengan pemerintah. Hal ini, nah teman-teman juga bisa mengawasi itu swasta mana saja yang sudah terlibat dalam pengadaan barang atau jasa dengan pemerintah kita. Hal ini termasuk penggunaan sistem elektronik untuk mengawasi transparan melalui digital, seperti yang bisa lebih efisien dan terjangkau. Teknologi membantu menciptakan sistem yang lebih transparan, yang lebih dapat diakses banyak pihak, serta memperkuat pengawasan secara real time. Oke, digitalisasi, anti korupsi menggunakan teknologi seperti sudah kita bahas tadi sebagai instrumen pencegahan deteksi korupsi. Nah, dengan adanya sistem menjadikan perilaku digital di ASN maupun masyarakat sebagai dasar penyusunan strategi anti korupsi. Mengawal pengembangan sistem informasi pelayanan agar mewaspadai risiko korupsi. Pencegahan korupsi pada mahasiswa. Nah, karena pencegahan korupsi pada mahasiswa sangat penting. Kalau yang tua-tua itu sudah lah. Nah, teman-teman lah yang sebagai ini yang dibina mengetahui bagaimana anti korupsi untuk di generasi penerusnya. Kenapa? Karena mahasiswa ini adalah generasi yang akan memegang peran penting di masa depan. Kenapa? Saat ini mungkin kita lihat di demokrasi kita
belum menyelesaikan S1 sudah menjadi anggota DPR. Nah, setidaknya misalnya nih saatnya nih nanti 2028 teman-teman ada yang maju, sudah punya bekal ini dalam pencegahan korupsi. Maka tadi saya sampaikan, teman-teman adalah generasi penerus yang memegang peran penting di masa depan. Nah, apalagi banyak sekali anggota DPR yang masih muda ya, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman nantinya menjadi anggota dewan. Tidak menutup, pasti ada. Setelah jika ada kesempatan, ayo, silakan. Atau mungkin untuk menjadi kepala daerah. Mana tahu ada dari mahasiswa Untan menjadi bupati, wali kota, bahkan gubernurnya nanti di 2028, 2029 ya. Nah, makanya memegang peran penting di masa depan. Korupsi yang dilakukan di dunia kampus, nah ini kita kembali ke kampus, dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, berikut selanjutnya ya untuk mencegah pada mahasiswa. Nah, pasti balik ke awal pendidikan dan penyuluhan tentang korupsi. Mungkin alhamdulillah Pak Haji Riyadi ayahanda kita ya sudah mendirikan lembaga ini, pusat Ya, ini untuk dalam mencegah korupsi tadi. Oke, ya. papannya yang Mahasiswa pertama, juga eh, harus wajib lulus e-learning PADI KPK. alhamdulillah. Luar biasa ini loh teman-teman sekalian, sudah jujur Bapak di kampus kami sedang membangun inisiasi. Nah, jadi mungkin bisa jadi Untan sebagai contoh ya untuk dalam penyuluhan anti korupsi. Nah, jadi itu tadi sampaikan Bapak tadi, teman-teman masih wajib lulus dulu LMS-nya dalam pencegahan korupsi. Seperti kampanye kesadaran, nah membangun budaya integritas mahasiswa, tidak terlibat dalam, nah penerapan kode etik ini yang paling sering jadi ini nih, kode etik mahasiswa yang mengatur perilaku di kampus, masuk larangan terlibat dalam segala bentuk praktik korupsi, suap, plagiat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Jangan ya dek ya, bahaya. Apalagi udah terlibat nih, suap atau mengadakan kegiatan di hima atau bahkan yang plagiat nih, plagiatisme, mungkin penelitiannya diedit. Nah, ini jangan. Itu termasuk tindak korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Aku ketua hima nih. Saat ini ada pengajuan beasiswa. Syaratnya adalah misalnya yang tahu itu ketua hima doang. Karena dia ketua, dia wajib dia yang maju. Jangan. Itu salah satu tindak korupsi karena itu udah menggagalkan kesempatan teman-teman yang lainnya yang memenuhi syarat adanya. Terus role model, teman-teman mesti punya role model seperti dosen dan pimpinan kampus yang harus menjadikan contoh dalam menjaga integritas, yang jujur, transparan dalam menciptakan lingkungan yang menentang korupsi. Ada pengawasan, seperti saya sampaikan tadi. Ayo berani sampaikan jika Anda punya bukti. Jika Anda tidak punya bukti, nanti Anda yang akan diproses oleh kampus sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Apakah itu pencemaran nama baik ataupun pasal-pasal lainnya yang nantinya merugikan teman-teman. Jadi artinya apa? Jika Anda punya bukti dalam pengawasan hukum dan penegakan hukum di kampus, atau kampus Anda ada misalnya dosennya atau kampusnya itu ada indikasi korupsi, silakan laporkan, tapi pastikan punya bukti dahulu supaya tidak berbalik kepada teman-teman sekalian. Makanya sanksi tegas mahasiswa yang terlibat korupsi harus diberikan sanksi yang tegas yang adil sesuai aturan kampus menyebabkan menyebabkan efek jerah. Jadi mahasiswa jangan coba-coba ya untuk melakukan tindak korupsi karena walaupun oh enak ya ternyata awalnya saya cuma coba-coba gitu kan. Jangan deh ya. Karena bahaya. Nanti kalau apalagi udah ketahuan pasti ada efek jerahnya. Karena kita bisa lihat di nasional sana ya, korupsi dijemput KPK. Bukan hanya sanksi sosial, bukan sanksi sebagai di penjara saja, tapi bahkan sanksi sosial di masyarakat. Karena itu nanti berpengaruh pada psikis keluarga dan tetangga.
adanya transparansi teknologi, ya, oke. Yang disampaikan tadi, teman-teman wajib melakukan pengawasan transparan keuangan, penyediaan laporan keuangan yang terbuka. Kampus juga mesti terbuka ya untuk menyampaikan keuangan secara terbuka terhadap baik kampus dan kampus dan lain-lainnya. Nah, tentu ini kalau terkait menanyakan dana, Mas Ito tentu ditanyakan dulu, Anda sebagai siapa menanyakan dana ini? Atau ada dana penyerahan dana kampus, sebagai apa Anda menanyakannya? Jadi teman-teman mesti tahu dulu posisi teman-teman sebagai apa menanyakan dana tadi. Walaupun banyak penyimpangan, nah tentu teman-teman mesti punya data dulu, punya basic dulu kenapa Ananda, teman-teman sekalian itu menanyakan penyalahgunaan dana tadi. Kadang kita pengen menanyakan, Pak, dana kita kok sekian gitu. Kenapa kamu menanyakan? Pasti ada kampus menanyakan seperti itu. Nah, makanya teman-teman wajib juga, makanya tadi seperti saya sampaikan adalah teman-teman itu sebagai pencegahan, bukan penindakan. Makanya kalau jika teman-teman punya bukti, silakan laporkan. Apakah itu ke Kejati, Kejari, atau ke Polda, atau ke KPK-nya langsung boleh, nggak apa-apa. Karena sudah terbukanya informasi. Jika punya bukti. Oke. Nah, yang kelima mendorong mahasiswa untuk aktif. Saya sampaikan tadi, mungkin alhamdulillah mungkin kampusnya sudah memiliki lembaga atau kapusat untuk dalam pencegahan anti korupsi. Teman-teman masih aktif di forum diskusi, debat yang menyediakan diskusi debat tentang masalah sosial korupsi dalam peningkatan kesadaran. Silakan gandeng pihak-pihaknya atau organisasi-organisasi lainnya untuk dalam menciptakan ruang terbuka atau diskusi di kampusnya. Itu merupakan kegiatan yang positif. Pasti akan didukung sama kampus. Asal tidak berujung ke organisasi atau pihak-pihak yang radikal yang nantinya itu akan merugikan teman-teman yang apalagi sampai berujung dengan radikalisme dan terorisme. Jangan deh ya, jangan. Oke. Peningkatan keterampilan kepemimpinan, oke. Teman-teman bisa ikut mungkin organisasi-organisasi besar yang ada di kampus, LDK, LDO dan lainnya. Mungkin bisa memberi pembinaan dosen dan alumni. Nah, yang terakhir ada 7 kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Oke, tadi kita ada kerjasama dengan kampus kita aktif dan kita adanya kolaborasi dengan lembaga-lembaga seperti KPK dalam pemberantasan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dalam. Nah, kita juga aktif nih, masih aktif dalam sosialisasi, pelatihan, bahkan pemantauan pencegahan korupsi di kalangan mahasiswa. Oke, kesimpulannya, penyuluhan anti korupsi di era digitalisasi ini banyak peran penting dalam menciptakan kesadaran dan mengurangi praktik korupsi di semua sektor kehidupan. Jadi, teman-teman mesti aktif lagi. Ayo, tinggalkan apatisnya, tinggalkan egoismenya, tinggalkan zona nyamannya. Ayo, lihat sekitar kita, adakah yang tertindas, adakah yang terkena korupsi ya. Seandainya dengan pusat pengembangan teknologi, digitalisasi yang menyediakan alat dan platform yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi. Penggunaan digitalisasi yang tepat, kehidupan yang berdampak baik untuk kemajuan, untuk mahasiswa dan kemajuan bangsa. Jadi mau saya sampaikan, jika ada punya bukti tindakan korupsi silakan laporkan. Nah, jika punya ya, karena Ananda hanya pencegahan. Penindakannya itulah KPK, Kapolri, dan Kejati, Kejari ya, Jaksaan. Nah, ini sedikit quote. Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang ditugaskan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan kami telah memberikannya upah, maka yang diambil dari selebihnya adalah goal atau peminatan. Jadi jangan deh ya, makanya setiap berikan upah selalu yang diberikan. Oke, Anies Baswedan. Nah, sedikit quote Pak Jokowi kita dan filmnya. Takut melakukan korupsi bukan hanya terbangun atas ketakutan terhadap denda atau penjara.
tapi juga didasarkan pada ketakutan pada sanksi sosial, takut dan malu pada keluarga. Allah Subhanahu wa taala dan neraka. Nah, jadi maka saya sampaikan ketika Anda melakukan korupsi, pikirkan dahulu nih sanksi sosial dulu. Bukan penjaranya, bukan dendanya, tapi sanksi sosialnya. Oke. Kata ya, kurang cerdas dapat memperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, makasih eh, Pak Fahmi. Kita masih ada waktu, oke, masih ada 1,5 jam ya, 1/2 jam lewat dikit. Masih ada waktu. Jadi banyak pertanyaan, tapi saya lebih senang mahasiswa untuk bertanya langsung gitu ya. Dipersilakan kepada dari mahasiswa untuk raise hand. Nanti setelah raise hand, nanti saya buka mikrofonnya. Kalau tidak raise hand, tidak akan saya berikan akses untuk membuka mikrofon. Silakan pada mahasiswa. Siapa yang mau? Ada? Saya. Oke, saya buka mikrofon semuanya. Ada yang mau tanya? Langsung unmute. Mahasiswa yang mau bertanya tadi. Banyak pertanyaan nih. Saya minta dibacakan. Silakan unmute sendiri. Ibu, siapa? Herlina. Ini namanya Herlina. Silakan di. Izin bertanya, Pak. Uh, uh, Eh, Sebentar. silakan. Nah, dari pertanyaan saya tadi kan, kita kan di Indonesia ada terdapat beberapa undang-undang nih, Pak, untuk pencegahan korupsi. Uh, uh. Ada banyak sekali, salah satunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Nah, namun dengan adanya pencetusan undang-undang tersebut, Pak, Indonesia di tahun 2022 itu masih berada di peringkat 96 dari 180 negara yang korupsinya terbesar, Pak. Apakah menurut Bapak sendiri undang-undang itu hanya formalitas saja, Pak? Maksudnya begini, Pak, dengan adanya undang-undang, masa Indonesia masih berada di peringkat 96 dari 80 negara? Sekian, terima kasih, Pak. Iya, makasih. Ini Herlina dari prodi apa ya? Fakultas eh, Prodi Arsitektur, Pak. Oh. Cuma lebih berminat ke hukum. Arsitek. Jadi semua disiplin ilmu akan berkaitan dengan hukum. Jadi Anda mau tidak mau ya semua dari mahasiswa, Anda harus paham dengan hukum. Kalau tidak, Anda akan dimainkan oleh orang yang mengerti hukum. Kita tidak bersalah, tapi kita bisa dibuat menjadi orang yang bersalah kalau kita tidak paham dengan hukum. Jadi makanya dalam keluarga pendekar itu saya campur baur, ada fakultas hukum, ada fakultas lain-lain, itu agar Anda saling mengenal disiplin ilmunya kawan-kawan. Silakan pada Pak Fahmi untuk menjawab pertanyaan. Oke, baik. Luar biasa ya. Ananda Herlina Mutia Mukti. Ah, arsitektur ya. Insinyur. Nanti, insya Allah nanti jadi insinyur ya. Ya Pak, siap. Gelarnya Banyaknya ini undang-undang. Ya, arsitektur tuh ars, oke. eh, Harus ya. ars, bukan teknik tapi Harus ya. ya. Iya, betul Pak. Ya, undang-undang mungkin kita lihat undang-undang mungkin hanya menjadi formalitas atau bahkan melanggar, ya kan? Bahkan lalu
Indonesia juga menjadi posisi yang ke-96 menurut survei. Kenapa seperti itu? Bukan karena undang-undangnya yang salah, tapi masih tadi penindakan itu tidak cukup. Makanya ada pencegahan. Nah, mulailah dari hari ini teman-teman mulai aktif untuk dalam sosialisasi sebagai bekal diri ini, sebagai bekal di masa depan. Oke. Korupsi itu mungkin udah jadi budaya ya, kalau kata orang itu. Tapi jangan dijadikan budaya lagi. Udah stop di teman-teman gitu. Nah, bagaimana kita ya kita lah yang saat ini untuk mencegahnya tadi dari hal yang sedikit. Nah, makanya tadi sudah dengan udahnya banyak digitalisasi, banyaknya platform, makanya seperti ketika Pak Prabowo Presiden kita menyampaikan ketika pidato, jangan coba-coba korupsi kata dia. Gue tangkap loh katanya. Pernah gitu, saya pernah lihat. Nah, artinya apa? Berarti presiden kita saja sudah membukakan akses dan terbuka untuk kita untuk mengajukan. Makanya teman-teman semua manfaatkanlah aplikasi platform untuk dalam pengaduannya. Karena saya sampaikan tadi ya pencegahan. Jadi kalau undang-undang itu ya makanya jangan sampai undang-undang itu mencelakai kita. Makanya undang-undang itu ya tergantung kita. Apakah mendukung kita, apakah mencelakai kita. Nah, namun makanya tadi kita mesti paham, saya sampaikan Pak Riyadi tadi, kita mesti paham dengan hukum. Maupun dosen apapun itu. Kamu tahu hukum, kamu yang menang. Makanya cukup ya katakan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu karena mereka tidak paham hukum. Tapi mereka kalau paham hukum, pasal demi pasal, itu pasti akan memenangkan kamu, gitu. Bisa akan kita perjuangkan. Nah, kembali lagi, yang mungkin cukup memalukan atau bagaimana ya, Indonesia di sekian puluh termasuk negara yang korupsi yang paling tertinggi, korupsi yang paling parah gitu di dunia, itu karena kurangnya pencegahan tadi gitu. Nah, kampus-kampus saja tidak cukup, makanya butuhnya teman-teman juga aktif gitu. Nah, tidak cukup juga dengan satu prodi arsitek saja, prodi lain juga ikut, ayo sosialisasikan anti korupsi, mulai cegah gitu. Jadi tidak ada undang-undang yang hanya sekedar formal, karena di undang-undang itu menciptakan kita memiliki aturan yang berlaku dalam melakukan sesuatu. Oke, cukup Pak. Seperti itu. Pak ingin menambahkan. Oke, baik, makasih. Jadi Jadi sebenarnya Elina harus paham hukum, ya, luar biasa, arsitek ya. Karena banyak sekali ya Pak. Karena kita, apalagi arsitek itu nanti bahkan ada perihal kontrak kerja, itu kita mesti paham dulu dengan hukum tadi. Pasal-pasalnya seandainya ada penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan kontrak, makanya paham dulu. Mengetahui hukum, harus wajib mengetahui tentang hukum supaya aman dan tentram. baik. Ada pertanyaan berikutnya. Tapi saya ingatkan, jadi sebenarnya ada trisula, istilahnya trisula dalam pemberantasan korupsi. Penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Penindakan harus ada, ditindak. Pencegahan, ya sistemnya harus dibuat, jangan sampai eh, memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Juga pendidikan. Itu. Baik, ini ada Kristina. Silakan, Kristina, bertanya langsung. Baik, baik, selamat pagi, Pak. Perkenalkan saya Kristina Paulina Sitanggang dengan NIM D1021241041072 dari Prodi Teknik Elektro. Saya izin bertanya, Pak. Indonesia tentunya mengalami pengaruh globalisasi dan arus perkembangan teknologi. Namun tentunya Indonesia juga memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Namun, mengapa praktik korupsi begitu sulit diberantas di Indonesia meskipun sudah ada berbagai upaya dan lembaga yang dibentuk untuk memberantasnya? Sekian pertanyaan saya, mohon dijawab ya Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Pak Fahmi Iqbal menjawab pertanyaan. Suaranya belum keluar Pak Fahmi. Pak Fahmi. Halo, Pak Fahmi. Oke, baik Pak. Kenapa korupsi sulit diberantas padahal sudah uh, udah banyak apa tadi ya agama ya Pak ya, kayak agama ya, Ya benar Pak, agama. dan satu lagi. Saya bisa bacakan ulang Boleh, boleh, pertanyaannya. boleh. Baiklah, saya izin bertanya ya Pak. Di Indonesia kan tentunya mengalami pengaruh globalisasi dan arus perkembangan teknologi. Nah, namun di Indonesia juga memiliki nilai-nilai budaya dan agama yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Namun, mengapa praktik korupsi begitu sulit diberantas di Indonesia meskipun sudah ada berbagai upaya dan lembaga yang dibentuk untuk memberantasnya? Terima kasih. Oke, kenapa korupsi itu sulit diberantas? Karena sudah menjadi budaya ya, atau adanya kelemahan dalam penegakan hukum. Makanya budaya korupsi itu sudah terbentuk karena pola pikirnya tadi, lapisan masyarakat yang mudah atau tidak memahami. Bahkan masyarakat kita tuh sudah kayaknya udah toleransi gitu dengan korupsi tadi. Nah, jadi kalau bisa jangan kita lagi, karena masih ada ini karena korupsi nggak seberapa misalnya kan, jadi jadikan budaya jangan. Namanya korupsi itu tetap korupsi, merugikan. Terus juga karena tadi penegak hukum itu masih masih kurang maksimal dalam pencegahan tadi. Seperti kata Bapak tadi ada Trisula, penindakan, pencegahan dan pendidikan. Jadi caranya, walaupun tidak memandang agama ya, korupsi itu tidak memandang agama. Apapun itu tidak memandang agama. Jadi, jadi caranya adalah pokoknya kita mesti cegah dari dulu, dari dini dulu. Karena memang sulit, apapun sulit. Namanya korupsi itu paling pasti sulit untuk diberantas secara maksimal. Karena sudah menjadi budaya atau mereka yang masih menganggap itu udah lazim, udah biasa aja gitu. Nah, jadi karena lemahnya pengawasan, lalu kurang masih ada gitu kurangnya kolaborasi. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah memulai nih saat ini mengawasin atau ada pengawasan atau mulai kolaborasi itu setidaknya sedikit untuk mencegah korupsi di berbagai pihak manapun maupun di pihak kampus maupun di pihak di negara kita ini. Nah, peran mahasiswa yaitu sebagai generasi muda untuk mengubah mentalitas mentalitas masyarakat dalam menciptakan budaya budaya anti korupsi ya nilai-nilai kejujuran, transparansi. Maka tadi sesuai dengan yang lima poin tadi ada lima pentagon ya, karena sudah terbiasa atau ada tekanan, pressure gitu, ada bahkan ada kesempatan. Jadi cegah tadi untuk itu tadi walaupun meskipun ada lima tadi ya, karena ada kesempatan, ada tekanan, ada nasionalisasi, bahkan ada bersifat arogan juga karena kita sudah memiliki kekuatan atau menduduki suatu jabatan. Oke, ya Pak.
Oke, baik. Cukup. Eh, Selanjutnya tadi ada yang bertanya Reza kalau nggak salah ya. Mana Rezanya ya? Ya udah Ferdianus. Ah itu Reza dulu Reza. Di unmute Reza. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, Mengapa perkenalan kan, kadang perkenalan diri dulu dong. perkenalkan nama saya, ya maaf Pak, perkenalkan nama saya Reksa Magnificum Garlin dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian, ya silakan. Ya. Ingin bertanya Pak, mengapa sanksi-sanksi yang diberikan kepada koruptor kadang-kadang itu lebih ringan daripada sanksi-sanksi yang diberikan kepada narapidana-narapidana yang kasusnya berbeda dengan korupsi. Seperti yang diberikan kepada Heru Wahyudi, yaitu Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis yang terjerat kasus korupsi, eh, penggelapan korupsi sebanyak 31 miliar, dan dia hanya dipenjara 2 bulan penjara dan denda 50 juta serta uang pengganti sebesar 15 juta. Nah, tapi kadang ada narapidana-narapidana dengan kasus yang lebih ringan daripada ini diberikan sanksi lebih berat dari ini, Pak. Ya, Bisa iya, dijelaskan ya, apa? ya, ya, makasih, makasih atas Ya, pertanyaannya. Silakan Pak Fahmi Iqbal. Tapi Luar biasa ya. sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa baru-baru ini tertangkap eh, di Mahkamah Agung gitu seorang panitera gitu yang ngurus-ngurus bagian bagian apa namanya urusan pengadilan di Mahkamah Agung itu, yaitu hartanya sampai 1 triliun hasil korupsinya. Nah, silakan Pak Fahmi di ini Oke, jawab pertanyaannya. baik. Ya, seperti yang pernah disampaikan tadi oleh Pak Joko Widodo ya, takut melakukan korupsi bukan karena hanya terbangun ketakutan terhadap denda dan di penjara, tapi didasarkan ketakutan pasti sosial. Nah, jadi mereka udah gak takut lagi gini dengan korupsi tadi. Makanya lebih takutnya ke sanksi sosial harusnya ya. Nah, kenapa hukumannya itu beda-beda? Ya itu tadi. Kalau kita tidak paham hukum, ya udah kita akan dipenjara sesuai dengan yang berlaku. Tapi kalau kita paham hukum, mohon maaf, pasti selalu ada banding atau setidaknya pengurangan korupsinya yang dianggap tidak seberapa. Pasti ada selalu. Apakah lebih memilih membayar denda atau nanti ada pengurangan remisi gitu. Sedangkan makanya tadi nanti ketika teman-teman tamat dari kampus ini, teman-teman lah yang melakukan penegakan hukum tadi. Karena sudah paham dengan hukum. Walaupun hukuman itu tidak seberapa atau tidak, asalnya ini udah korupsi sekian miliar, sedangkan tidak sebanding dengan yang udah maling ayam gitu. Namanya mungkin sedikit disampingkan. Mungkin yang ibu maling ayam tadi kan mungkin kena pasalnya kan. Tapi mungkin tidak ada pembela kah atau tidak ada mungkin pembelanya ya, mungkin tidak ada advokat atau pengacara yang mendukung. Ya udah akan diproses secara hukum. Namun yang bapak tadi yang menjadi kepala Bengkulu tadi mungkin ada pembela. Nah, tadi itu tadi pengaruh kekuasaan politik, kekuasaan. Jadi yang memegang teguh kekuasaan lah yang bisa dimenangkan atau mungkin setidaknya hukumannya tidak sebab bukan tajam ke bawah atau tumpul ke atas. Kalau kamu paham hukum, insya Allah selamat. Dan kalau kamu paham hukum ya mungkin hati-hati di jalan gitu. Jadi setidaknya paham dengan hukum dulu. Undang-undang itu banyak sekali, pasal demi pasal itu berbeda-beda. Makanya dengan orang yang paham hukum jadi yang bahkan orang internal aja yang bisa korupsi miliaran ketika diperiksa. Kenapa? Karena mereka tahu celahnya, pasal demi pasalnya gitu. Mereka paham dengan sistem tadi. Contohnya yang mana juga yang ditangkap ya, yang di Kominfo judol itu,
dia udah mengamankan sekian uang judul itu ya. Jadi karena dia udah di dalam gitu, dia tahu celahnya. Tentu ketahuan karena flexing. Tapi namanya korupsi ya tetap silakan ketahuan angkut gitu. Ada data angkut gitu. Oke, ya mungkin ketua DPRD itu mungkin karena udah terpengaruh gitu mungkin kan terlibat. Makanya kesempatan amanah itu tidak punya benda ya. Mungkin ketika mereka diberi masyarakat, caranya dipilih untuk memimpin. Namun di selapnya waktu tentu ada namanya kesempatan kan tadi. Kesempatan untuk melakukan korupsi. Karena saya udah punya, saya ketua DPRD, saya mengesahkan, saya tahu celahnya di mana, saya tahu siapa yang akan saya hubungin, saya tahu siapa yang saya letak, misalnya. Nah, itulah muncul korupsi tadi. Karena dia udah tahu celahnya tadi. Jadi, karena tidak mungkin lah tiba-tiba aku menjadi ketua DPRD, aku akan korupsi tidak. Bukan seperti itu. Karena mereka punya kesempatan tadi. Nah, jadi ketika mereka dipidana, hukumannya tidak seberapa diberitakan di media, makanya seandainya nih, ketika kita ditangkap, kita tanya dulu, mana suratnya seandainya. Nah, kita boleh menyewa pengacara atau kita boleh menyewa pembela hukum kita untuk membela kita. Mungkin yang ibu tadi yang hukumannya yang mungkin yang dia korupsi nggak berapa atau yang dia curi nggak seberapa, malah dihukum lebih 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 parah ya atau denda lebih parah. Jadi intinya adalah paham hukum. Hukum tidak ada yang salah ya di negeri ini, tapi hanya mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan hukum yang berlaku di negeri kita. Oke. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi memang eh bagi saya sih sebenarnya setelah mengamati seperti ini, tindakan korupsi bisa juga terjadi pada sisi aparat penegak hukum, baik itu mulai dari polisi, jaksa maupun hakim, terbukti dari ditangkapnya hakim gitu kan. Padahal hakim itulah yang menentukan keputusan hukum. Jeruk makan jeruk ya. Ya, seperti itu. Itu yang terjadi di depan mata kita. Jadi memang memang harus ada kekuatan sosial yang kuat yang harus bisa mendobrak ya idealisme dari mahasiswa tentunya. Nah, ini yang sangat diharapkan. Baik, pertanyaan berikutnya siapa? Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Ini banyak banyak pengikutnya tapi nulis jawab pertanyaan hanya di chat aja, nggak dibacain. Ah, tuh siapa ini? Eh Pedrianus Samuel, silakan. Oke, baik Pak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk bicara, menyampaikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Federico Samuel dengan NIM D 10212411032. Saya ingin mempertanyakan sesuatu. Apakah sudah ada bukti bahwa digitalisasi anti korupsi sudah mengurangi korupsi di negara kita? Nah, kalau memang sudah ada bukti, tapi mengapa eh, korupsi di negara kita semakin menambah, bukannya mengurang, tapi malah menambah? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Fahmi untuk menjawab. Pak Fahmi suaranya lupa, belum di unmute. Oke, baik. Terima kasih Ferdian Samuel. Oke. Apakah sudah ada bukti bahwasanya digitalisasi anti korupsi sudah mengurangi korupsi di negeri kita? Mungkin secara signifikan belum nampak ya. Tapi setidaknya dengan ada digitalisasi tadi, kita mampu mengurangi korupsi tadi. Ya, jadi karena platform ini diciptakan untuk memudahkan kita
secara era digital melakukan peristiwa tadi, penindakan, pencegahan, dan penyidikan. Nah, mungkin kita kembali ke era 10 tahun yang lalu, itu mungkin sosialisasinya kurang gitu tentang pencegahan korupsi. Nah, dengan ada digitalisasi, itu sudah kita bisa tahu, oh ini ternyata termasuk yang aku lakukan korupsi. Misalnya kayak makan gorengan, beli 5, bayar 1. Ya kan? Itu ternyata korupsi gitu. Atau kayak aku memaafkan satu anggaran, ketahuan itu korupsi gitu. Dan tindakan lain-lainnya misalnya suap ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah, jadi kalau ditanya ketika apakah sudah ada bukti digitalisasi anti korupsi, mungkin secara signifikan mungkin belum mengurangi, tapi setidaknya sudah mempromosikan tentang anti korupsi di di masyarakat kita. Nah, seperti tadi, siapa yang mempromosikan bahaya atau mencegah anti korupsi tadi ya masyarakat tadi, teman-teman semua tadi. Nah, teman-teman yang mengenalkan ke masyarakat bahwasanya sudah ada platform atau sudah ada platform Dengan digital yang tahu ke hapilah kata. jadi untuk untuk mencegah atau sudah mengurangi korupsi itu diatasi dimulai dari sekarang. Antasi diantasi dimulai dari sejak dini, lalu kita juga menjaga integritas kita. Nah, tugasnya nanti yang punya sistem lah yang nanti istilah KPK yang akan perbaiki sistem tadi atau yang lebih maintenance sebenarnya atau nah, tujuan dari adanya digitalisasi anti korupsi ini adalah untuk menciptakan kesadaran secara praktik kepada masyarakat. Misalnya yang setidaknya berpikir dahulu sebelum bertindak atau melakukan sesuatu. Atau sharing dulu sebelum di-sharing. Gitu. Itu kalau hoax ya. Jadi sebelum mereka melakukan korupsi itu dipikirkan dahulu gitu. Apakah nanti dampaknya, apakah nanti ada dampak sosial, apakah banyak dampak-dampak negatif lainnya. Mungkin nanti ya, mungkin 5 atau 10 tahun lagi akan ketika ditanya apakah sudah ada bukti, nanti terjawabnya. Apakah sistem ini akan lebih bagus atau gimana. Jadi digitalisasi ini teman-teman lah yang menggunakannya. Jadi teman-teman yang nanti yang akan mengetahui apakah digitalisasi ini udah bermanfaat belum. Seperti itu. Oke, Jadi makanya kita manfaatkan peluang-peluang untuk dalam proses digitalisasi. ya. Jadi saya jadi teringat panitera Mahkamah Agung yang ditangkap oleh KPK yang memiliki uang hampir 1 T itu 1 triliun itu ternyata uang yang dipegangnya adalah cash. Mengapa Yes. uang yang dipegangnya adalah cash? Karena jejak digitalnya tidak ketahuan. Makanya Betul. eh, dia bisa melakukan korupsi sampai hampir 1 triliun. Kalau sistemnya transfer, jejak digitalnya ketahuan. Jadi kelihatan uang yang beredar seperti itu. Makanya apa PPATK itu pejabat analisis transaksi keuangan itu sangat menganjurkan menggunakan sistem transfer semua pembayaran-pembayaran apa harus menggunakan digital. Nah, seperti itu. Itu ada manfaatnya itu memang. Oke, silakan. Ini masih Betul. ada pertanyaan lagi dari siapa ya? Istiqomah. Nah, silakan. Istiqomah. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Istiqomah. Saya dari Fakultas Hukum. Izin bertanya, Bapak. Ya, ini benar-benar nih Fakultas Hukum nih. Oke, silakan. Eh, dari eh, yang Bapak Bupateri jawab dari semua pertanyaan tadi, saya banyak mendengar bahwa untuk mendapatkan akses hukum itu seseorang harus mempunyai pemahaman lebih terhadap hukum itu sendiri.
Jadi seseorang itu harus mempunyai pemahaman hukum agar dia mendapatkan celah untuk hukuman atas kasus yang ia lakukan. Setahu saya bahwa hukum di Indonesia ini seharusnya diterapkan secara setara untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau jabatan yang mengharuskan setiap individu itu diperlakukan sama di hadapan hukum. Maksudnya di situ hukum kan harus setara ya kalau di Indonesia. Nah, jadi pertanyaan saya, jika hukum seharusnya diterapkan secara setara, namun kenyataannya banyak orang yang tidak memiliki akses yang sama untuk memahami hukum, apakah bisa dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia ini gagal dalam mewujudkan kesetaraan ini? Terima kasih. Wah, pertanyaannya berbobot. Apakah sistem hukum Indonesia ini gagal? Silakan Pak Fahmi, mungkin ada yang Luar biasa ya, mispersepsi, Ananda. ya silakan dijelaskan. Oke. Untuk mereka yang tidak paham hukum, menyampaikan hukum itu gagal atau tidak sesuai ya. Nah, lalu yang mereka yang paham hukum bisa melanjutkan. Nah, jadi disinilah makanya tadi ada sebuahnya sosialisasi atau pemberitahuan informasi terkait hukuman. Maka tadi disampaikan adalah hukum dianggap semua hukum itu harus setara atau adil ya. Sulit rasanya mungkin kalau untuk mengadilkan sesuatu itu. Nah, jadi kita mesti paham dulu, makanya hukum yang dibuat, kita yang harus menegakkan hukum tadi. Kita yang harus melakukan penegakan hukum tadi. Makanya kelemahan dari penegakan hukum itu adalah mereka mulai kurangnya pengawasan. Pengawasan tadi. Jadi, seandainya ada polisi atau kejaksaan, ya sampaikan yang Bapak tadi ya, mungkin mereka sendiri mungkin ada yang bersikap korupsi karena mereka tahu akan hukum. Sedangkan mungkin ada yang lain yang tidak paham hukum, mungkin diadili mungkin lebih mungkin yang dibandingin mereka yang melakukan tindak korupsi atau tindakan kriminalitas yang seandainya ditangkap. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ya kita sebagai mungkin yang pakar hukum nantinya atau yang memahami akan hukum, ayo sosialisasikan tentang hukuman tadi. Setidaknya jika tidak kita bisa menyelamatkan mereka secara sosialisasi, kita bisa membantu mereka untuk memberikan atau memberikan edukasi atau memberikan informasi inilah badan hukum untuk LBH atau lembaga-lembaga pembela hukum lainnya supaya ada keadilan untuk si korban ataupun yang lainnya gitu. Nah, pentingnya tadi kita berkolaborasi tadi. Seandainya kita yang korban, kita mesti mencari dulu pembela kita. Kayak ada LBH atau ada pengacara atau ada pengaduan-pengaduan lainnya. Maka saya mungkin bisa jadi yang mungkin yang melakukan tindakan yang tidak seberapa tadi atau yang hukum asalnya tidak adil, mungkin dia tidak tahu akan LBH tadi. Karena ketika sampai di persidangan itu udah bukan siapa-siapa lagi kita. Kita mungkin nggak mengenal siapa-siapanya lagi. Karena kita akan pasti melaksanakan tugas kita. Kejaksaan akan menyesuaikan pekerjaannya dan pengacara juga atau yang pembela atau juga juga sama gitu. Sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, sebelum itu maka kita lah yang nanti yang mengedukasi masyarakat supaya tidaknya itu mencegah atau masyarakat untuk tidak melakukan kriminalitas atau melakukan korupsi tadi. Dengan adanya sebuah edukasi atau sosialisasi anti korupsi atau kriminalitas lainnya, itu udah mencegah gitu untuk tidak melakukan itu tadi. Oke, Oke, cukup. baik. Ingin tambahan? Baik, saya ingin menambahkan. Jadi intinya kita mengerti hak-hak kita di depan hukum, gitu ya. Ya. Hak-hak kita di depan hukum, agar kita tidak dizolimi oleh orang lain. Bisa jadi kita tidak tahu, terus hak kita malah diambil sama orang gitu. Nah, ini sering terjadi.
Masyarakat yang tidak mengerti hukum, dia tidak tahu dia punya hak. Nah, itulah dia. Ini ada pertanyaan. Ada yang meresen lagi dari Kesia Ayu Andayani. Ya, silakan Kesia. Halo Kesia dari FKIP nih. Kesia, halo Kesia. Pak, iya Ya, Pak. silakan. Eh, Perkenalkan sebelumnya saya Kesia Ayu Andayani dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tadi kan Bapak ada membahas tentang akuntabilitas. Nah, pertanyaan saya, apa strategi efektif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik? Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Silakan Pak Fahmi. Oke, baik. Bagaimana kita untuk mengatasi Nah, gambarnya tidak bergerak kayaknya sinyalnya nih. Halo Pak Fahmi. Ah, halo? Apakah saya sendiri yang hilang sinyal? Oh, gitu. Hah, benar-benar dah. Hilang dari peredaran. Jadi, ya saya ingin menunggu aja jawaban dari Pak Fahmi. Pertanyaan dari Kesia itu tentang akuntabilitas ya. Kita tunggulah Pak Fahmi ini. Siapa lagi ya? Di sini ada Dr. Sudirman mungkin ingin ini nimbrung. Itu Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi di unmute. Ya. Oh, ya. baik. Bagaimana kita cara meningkatkan soliditas atau transparansi ya. Yang pertama kita tadi membuat satu sistem atau penguatan ya secara internal tentang laporan keuangan, terus juga penggunaan teknologi digital, e-government, dan budgeting. Tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi juga sama. Dengan kita, makanya korupsi itu selalu uangnya cash, tidak transfer gitu. Kenapa? Supaya mencegah tidak ada transparan setidaknya, tidak ada jejak digitalnya, tidak ada bukti melakukan transaksi. Nah, jadi dengan adanya setidaknya semua transparan gitu. Nanti banyak SPP juga transparan, transaksi melalui dana yang dicairkan oleh kampus ke Hima atau beasiswa juga transparan supaya mencegah korupsi tadi semua tingkat. Jadi dengan adanya dalam peningkatan transparansi keuangan tadi itu membantu sangat membantu sebenarnya walaupun ada yang pihak-pihak yang merasa dirugikan atau biasanya misalnya nih ada fee misalnya biasanya kita dapat uang 4 juta karena segan dengan admin dikeluarkan atau karena dia udah mencairkan lalu dipotong itu kan termasuk korupsi ya. Jadi dengan adanya transparan dengan setidaknya dengan adanya sistem itu udah mencegah korupsi setidaknya sedikit pun walaupun pasti ada celahnya tapi setidaknya dengan ada sistem ini mengurangi sedikit lah kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang merugikan suatu instansi kerugian-kerugian diakibatkan oleh korupsi tadi. Nah, makanya ketika bahkan masuk kuliah sekarangnya bahkan udah disuruh buat rekening. Lalu transfernya bayar rekening, bayar SPP langsung ke bank, tidak melalui bendahara lagi. Kenapa? Supaya transparan. Nah, nanti pun kampus juga transparan ketika mengeluarkan biaya, berapa biaya yang dikeluarkan SPP seandainya. Takutnya tidak sesuai atau kalau seandainya tidak sesuai itu kan saya ada pasti ada lakukan tindak korupsinya. Lalu seandainya ada cairnya beasiswa dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat
itu dengan transfer, dengan adanya, kalau seandainya transparan tentu kan akan jelas ini dananya yang transfer sekian. Tapi kalau melalui kembali ke kampus, takutnya kampus lah yang bermain tadi. Seperti itu. Jadi dengan bagaimana cara meningkatkannya ya tetap digitalisasi. Kalau untuk mungkin dari pihak sektor pemerintahan ditingkatkan transparansinya. Apakah dari misalnya dari transfernya, dari mungkin pembelian pembelanjaan jasanya akan lebih terbuka lagi. Jelas, terbuka open akses untuk masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutupin dan tidak ada yang dicurigai lagi. Nah, dengan adanya sistem itu akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di secara keuangannya dan itu setidaknya mengurangi sedikit dari tingkat korupsi tadi. Kadang kita bilang, Bapak cair 3 juta, padahal yang cairnya 4 juta, jutanya masuk kantong. Tapi dengan adanya transfer, kita nggak nanya lagi gitu, udah cair kok 4 jutanya, langsung. Jadi nggak ada lagi tindak-tindak kecurangan-kecurangan di lapangan. Nah, harapan saya ya ke depannya semua sistem udah transparan dan nanti ketika teman-teman nanti menjadi pengambil keputusan di publik ataupun kebijakan publik nantinya, tingkatkanlah sistem-sistem yang sudah ada, mungkin dibuat lebih bagus lagi, yang bersifat transparan, mungkin bisa diakses di seluruh masyarakat lainnya. Oke, cukup Pak. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 lewat, berarti pertemuan kita sudah waktunya untuk diselesaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Fahmi dari Riau Universitas Pahlawan. Tuanku apa ya? Tambusai Pak, Tambusai. tuanku Tambusai. Jauh-jauh saya memang sengaja mengumpulkan kawan-kawan untuk mengisi kuliah umum bagi mahasiswa pendidikan karakter berbasis Pancasila Untan atau disebut pendikar Pancasila Untan. Baik, terima kasih atas kehadiran narasumber juga adik-adik sebagai peserta. Pekan depan kita kuliah umum lagi dengan tema yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Pak, terima kasih. Waalaikumsalam Pak, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Terima Eh, kasih. ya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, terima kasih, Pak.